Oke, selamat datang lagi di konten saya Yalex di analisis abal-abal episode yang ke-9. Hari ini kita akan review dua pertandingan 8 besar di mana Prancis menang 2-0 lawan Maroko dan Spanyol menang lawan Belgia dengan skor 2-1. Banyak yang bilang, Bang, kenapa ya nonton Spanyol tuh selalu ngantuk, nonton Spanyol selalu bosan, boring. Menang. Jadi, saya kasih tahu ya, alasan kenapa nonton Spanyol selalu bosan karena setiap lawan yang bertanding lawan Spanyol itu selalu ikut ritme permainan Spanyol, yang dimana ritme permainan Spanyol yang memang pelan. Dan yang saya salut itu sang kapten Rodri, pemenang Ballon d'Or 2024. Dia tuh yang jantung tengah Spanyol. Jadi ibarat kalau kita mau jalan, dia itu sopir, dia ngendaliin pelan, santai aja, santai, tiba-tiba nyampe. Nah, itu Rodri. Secara keutuhan tim memang Pedri, ada Fabian Ruiz, ada Olmo, tapi menurut saya yang perform di Piala Dunia kali ini Rodri doang di lini tengah. Menurut saya Pedri sering kehilangan bola, Fabian Ruiz lumayan tadi cetak 1 gol. Dani Olmo tuh ya karena tidak ada Fermin, jadi Dani Olmo sendiri yang jadi AMF atau jadi gelandang serang yang di belakang striker lah. Tapi efektivitas masih kurang, makanya Spanyol tuh ya nggak apa-apa main slow santai boring ya, tapi ujung-ujungnya menang. Dan itu yang sering Spanyol lakukan dari 2008 2010, kecuali 2012 itu emang lagi peak-peaknya itu 2012. Nah, 2010 mereka seperti itu juga, menang tipis, bahkan kalah awal-awal tuh lawan Chili atau lawan kalah 1-0 duluan. Terus habis itu menang tipis 1-0, menang tipis lagi 2-1, menang lagi 1-0, lawan Jerman semifinal menang 1-0, bahkan lawan Belanda di final menang 1-0. Jadi emang Spanyol tuh gitu, menang tipis. Jangan jauh-jauh 2010, 2024 cuma di babak gugur itu yang banyak gol itu cuma lawan Georgia di 16 besar. 4-1 waktu itu ketinggalan duluan tapi comeback 4-1. Jadi cuma di babak 16 besar yang 4-1. Sisanya di 8 besar lawan Jerman 2-1. Itu pun sampai extra time, Merino juga pahlawannya. Habis itu semifinal lawan Prancis 2-1 lagi. Final lawan Inggris 2-1. Jadi menurut saya emang tipikal Spanyol ya begitu, ya penguasaan bola, cari ruang, ngatur tempo, ke kanan ke Yamal dijaga 2-3 orang, pindah lagi ke tengah, pindah ke kiri. Cuma masalahnya untuk tahun ini kirinya Spanyol ini hanya bergantung ke Cucurella. Menurut saya ya, Alex Baena itu kurang perform. Cucurella jadi kayak lawan Austria itu kan 2 kali cutback atau umpan dari Cucurella yang mampu diselesaikan jadi gol oleh Oyarzabal. Alex Baena tuh 1 kali juga umpan ke Pedro Porro waktu lawan Austria. Cuman ya begitu, tidak konsisten di sisi kiri. Nah, untungnya ketika Yamal dijaga 2-3 pemain, kirinya masih ada Cucurella yang perform. Jadi turun naiknya tuh cepat Cucurella. Itu yang bikin Spanyol kelihatan boring ya, karena emang sistem yang dibangun Spanyol ya gitu dari dulu, emang penguasaan bola. Tapi bedanya sekarang ada Yamal, dan sisi kiri kalau emang Nico nggak cedera, itu pasti Nico yang jadi starter. Walaupun orang bilang bosan, boring, ya kalau emang fans Spanyol dari dulu ya emang seperti itu gaya bermain Spanyol. Jadi Spanyol membawa lawan ngikut ritmenya. Jadi walaupun lawan itu kencang, cepat, main direct, main transisi cepat,
Tapi ketika Spanyol pegang bola, ketika sang maestro Rodri sudah mengontrol bola, dia kayak menghipnotis lawannya. Jadi dia yang ngatur, slow aja lah. Yang lain pada ngegas, kata Rodri, slow bang, slow, main aja slow. Ke kanan, ke kiri, back pass, ya gitu. Karena Rodri yang ngatur tempo. Belgia kan beberapa match terakhir bagus. Mainnya cepat. Bahkan pesta-pesta gol 4-1, ada yang 5-1. Tapi pas lawan Spanyol, kayak orang baru belajar main bola kan. Jadi nggak apa-apa orang bilang bosan, boring, tapi yang penting menang. Apalagi ada Mikel Merino yang spesialis sub. Jadi ketika buntu nih menit 80-an, pelatih bilang, Merino masuk, sudah. Siap-siap itu, siap-siap gol. Cuma Merino tuh yang bisa kayak gitu. Bayangin, cuma 2 menit langsung masuk gol. Cuma Mikel Merino. Jadi nanti untuk pertemuan semifinal lawan Prancis, saya sih pede, bisa, menang tuh bisa. Walaupun Prancis emang saya akui Prancis sekarang tuh OP parah. Lini serangnya tuh elit gila itu empatnya tuh. Dowe, Mbappe, Dembele, Olise, lagi ngeri-ngerinya tuh empat pemain itu. Walaupun Dowe misalnya nggak ada Barcola. Jadi kedalaman skuad Prancis tuh mewah, skuad mewah menurut saya. Jadi nanti kita buktikan perkataan Yamal, apakah Prancis akan back to back 3 kali berturut-turut masuk final Piala Dunia 2026, ataukah Prancis akan menjadi negara yang 3 kali berturut-turut kalah di semifinal oleh Spanyol. Kita nantikan bersama apakah yang akan terjadi di semifinal nanti, Spanyol atau Prancis. Kirim dukungan kalian di kolom komentar, siapa Spanyol atau Prancis. Oke, goodbye.